Sejak melangkah ke pintu istana putri, kami sudah kehilangan harga diri. Meski hati memegang ajaran Konghucu, tapi tak kuasa mengadu. Para putri semua sombong tak terkalahkan. Saya tidak percaya mereka bisa berbuat semaunya. Benar Tuhan, ada mata dosa para wanita jahat. Suatu hari nanti pasti harus dibayar. Jika para wanita jahat itu bertambah bengis, mendorong harimau melompati tembok, kita akan membalas dengan cara yang sama. Mengadukan para wanita jahat itu kepada kaisar. Baiklah, kita akan mengadukan mereka. Menyebut-nyebut mereka, hingga tak berharga sepeser pun. Jika saya melihat kaisar, saya akan menyebut-nyebut para wanita jahat itu malas bekerja. Jika saya melihat kaisar, saya akan menyebut-nyebut para wanita jahat itu angkuh. Jika saya melihat kaisar, saya pasti akan menyebut-nyebut para wanita jahat itu tidak berperasaan. Kalian ingin bertemu aku? Menghadap Kaisar Yu. Aku baru saja kembali dari perjalanan penyamaran ke selatan. Ingin mencicipi teh yang baik di sini. Dan mencoba hidangan khas ayam emas. Tapi tiba-tiba mendengar kalian penuh keluhan. Mengatakan ingin mengadukan para wanita jahat itu. Siapa wanita jahat yang kalian maksud? Dan apa yang kalian laporkan? Kini aku ada di depan kalian. Ada apa aduan kalian, katakan saja langsung. Melapor pada kaisar, wanita jahat yang kami maksud adalah putri. Yang ingin kami laporkan juga adalah Putritang. Putri pertama, putri kedua, putri ketiga, putri keempat, putri kelima tiba. Hamba anak-anak menghadap ayahanda kaisar. Pelayan menghadap kaisar. Semua putra kerajaan memberi hormat. Terima kasih ayahanda. Di satu sisi kalian adalah 5 putri kesayanganku. Di sisi lain adalah 5 menantu laki-laki yang luar biasa. Ingatlah bahwa pasangan suami istri memiliki perbedaan gender. Cara berpikir dan karakter juga berbeda-beda. Tapi prinsip suami istri adalah saling menerima dan pengertian. Harus saling menyesuaikan. Aku memanggil kalian datang hari ini. Berharap meski ada konflik dalam hubungan kalian, gunakan kesempatan ini untuk saling terbuka dan melepaskan dendam. 3 kuda lupakan saja. Dapatkan kembali cinta pasangan. Ya kuda besar. Apa yang harus kau katakan pada ayah, katakan saja HPA. Menteri, sejak menikah dengan Grand Princess, putri besar dia. Tapi Chen Mingzi, sang putri besar, memiliki kesulitan untuk melakukannya. Karena sang putri dia adalah yang pertama. Jadilah model untuk saudara perempuan kaisar dan penggalangan dana untuk bantuan bencana. Mencari berkah bagi semua orang. Putri besar, dia harus khawatir tentang menteri. Dia bekerja keras dan bekerja keras jadi. Dia murung dan bisa dimaafkan. Kuda besar, apakah Anda menganggapnya serius? Sungguh-sungguh lebih baik daripada mutiara. Kuda Anda mungkin juga memanfaatkan semua orang. Katakan apa yang Anda katakan. Sebenarnya Wei Chen. Saya pikir putri kedua terlalu sombong dan sombong. Karena dia seperti seorang putri besar. Bekerja keras untuk rakyat. Teroris memiliki rahmat suci dan subjek dunia. Hanya menyalahkan menteri, pada kenyataannya putri kedua. Sage, tetapi menteri tidak cukup peduli. Kaisar Yu, sebenarnya cukup, aku benar-benar tidak bisa. Tidak ada gunanya bagi Anda untuk membuka mata dan menatapku. Jika saya tidak mengatakannya hari ini, apakah saya masih manusia? Kamu, apa yang kamu bicarakan? Ini omong kosong. Apa yang Anda katakan untuk memberi manfaat bagi masyarakat Saya dan tidak bekerja keras? tahu apa yang disebut. Kaisar Yu, sebenarnya kuda besar telah menjadi putri besar. Dipaksa menjadi sosok manusia setengah gila dan setengah epilepsi. Mengapa Anda ingin memisahkan hubungan antara saya dan kuda besar?
Merusak kepercayaan antara suami dan istri kita? Kuda. Karena saya berdiri saya tidak bisa melihat ke belakang. Kaisar Yu, selama Anda melihat bekas luka pada kuda besar. Anda tahu betapa cintanya Dama dan Da Putri. Ini adalah festival pertengahan musim gugur. Sang putri mengambil cermin perunggu dan memahat. Bagian ini bulan lalu. Sang putri mengambil panci besar sup panas. Apakah ini menyedihkan? Belum lagi. Bahkan dada punggung dan paha kuda besar dijahit. Bahkan lebih menyedihkan. Ayo aku meningkatkannya dan membiarkan semua orang melihat. Yang mulia Yu, luka-luka itu adalah hasil dari perbuatan saya sendiri. Pangeran mahkota, kau tidak perlu takut sampai sejauh ini. Yang mulia Yu pasti akan menyelidiki dengan cermat dan mengungkap kebenarannya. Sebenarnya bahkan bagian belakang pangeran mahkota pun tidak luput dari hukuman. Izinkan aku menariknya agar semua orang bisa melihat. Jangan, pangeran mahkota ketiga, sudah cukup. Aku sudah melihat dengan jelas, tidak perlu membukanya. Yang mulia Yu, mengenai penderitaan tragis pangeran mahkota besar. Aku tidak hanya mendengarnya, tetapi juga menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Tepat pada hari perluasan dan pembukaan kembali rumah jin. Di bawah tatapan semua orang, dia dengan santai mengambil kotak emas. Lalu berencana untuk memukul kepala pangeran mahkota besar tepat di depan wajahnya. Sebelum kotak emas itu sempat memukul kepala pangeran mahkota besar, dia sudah pingsan karena ketakutan. Aku sangat takut. Pangeran mahkota, kau tidak perlu panik. Coba ceritakan kepada semua orang, apakah putri mahkota pertama pernah memperlakukanmu sebagai manusia? Katakan. Kau berbicara sembarangan. Kakak perempuan mahkota pertama begitu baik hati dan sopan. Diam. Jika perilaku putri mahkota pertama seperti itu, bisa disebut baik hati dan sopan. Bukankah kau seharusnya menjadi sangat lembut dan anggun? Tapi pangeran mahkota kedua tidak berkata begitu. Dia bilang kau egois, tidak peduli pada mertua. Bahkan tidak mengizinkannya untuk merawat mereka. Kau benar-benar melanggar norma-norma moral, tidak setia, dan tidak berbakti. Berani sekali kau. APA. Belum selesai, kalian semua terlibat. Berdiri dengan baik dan dengarkan aku. Bicara-bicara, sampai aku lupa apa yang sedang kukatakan. Putri ketiga, kau sombong dan arogan. Melihat orang lain langsung merendahkan keluarga jin, selalu memujamu. Dan kau datang untuk menagih utang setiap hari. Membuka mulut hanya untuk mengancam pembunuhan. Putri keempat, kau boros, tanpa aturan, pelit, dan suka berjudi. Di tengah dinginnya musim salju, kau menyuruh pangeran mahkota menyapu salju. Sampai-sampai pangeran mahkota tidak memiliki tempat untuk mengadu. Dan kau bertepuk tangan dengan gembira. Aku harus mengatakan bahwa ini buruk. Aku ingin memberimu tamparan keras, sampai kau bilang berhenti. Sebagai istri, ingatlah orang seperti ini. Inilah yang disebut benar-benar buruk. Putri kelima, kau licik di balik keramahan. Saat berdoa kepada dewa, kau malah mencaci maki. Kau menendang nilai-nilai moral ke samping. Apa sebenarnya yang membuatmu ketagihan? Sampai-sampai pangeran mahkota gemetar hebat, gemetar hebat. Pangeran mahkota ketiga, anak-anakku, aku akan mendidik mereka. Mereka dimanjakan sejak kecil, kadang-kadang mereka bisa bersikap kasar. Yang mulia Yu, jadi sekarang aku tidak akan menyalahkan mereka lagi. Sekarang aku akan mulai menyalahkan yang mulia Yu, kamu. Berani lancang. Jin Duolu yang berani, aku adalah kaisar negara ini. Menaklukkan 4 penjuru bangsa barbar pun harus tunduk padaku. Bagaimana mungkin kau berani menyalahkan aku? Hari ini Jin Duolu dengan nyawa mempertahankan pendapatnya. Sudah memprediksi bahwa ksatria pergi dan tidak akan kembali lagi. Aku hanya ingin mengutuk dengan bebas mati, dengan lega. Ayo lakukanlah. Bila anak-anak tidak dididik, itu kesalahan orang tua. Istrinya tidak bijaksana, suaminya akan celaka. Anda Kaisar Yu gagal mendidik putri-putrinya. Mereka menjadi manja dan keras kepala. Akhirnya mereka membahayakan kami berlima. Katakan siapa yang paling salah? Jin Duolu, keberanianmu sangat besar. Berani menuding dan mencaci aku. Tidak salah jika bukan karena keberanian. Bagaimana bisa menikahi seorang putri? Anda Kaisar Yu terlalu memanjakan mereka. Sehingga para putri menjadi sombong dan ganas. Menikahi seorang putri, aku hanya punya 8 kata. Tidak bisa hidup, tidak bisa mati. Aku bertanya pada Kaisar Yu, jika Anda belum bisa mengatur rumah tangga, bagaimana bisa mengatur dunia? Daripada disiksa sampai mati oleh putri-putri yang manja, lebih baik Kaisar Yu langsung memenggal aku. Dalam api aku datang, dalam air aku pergi. Datang dengan gemilang, pergi dengan tragis tanpa penyesalan. Pria sejati. Matinya bisa lebih ringan dari bulu, atau lebih berat dari gunung. Kami para menantu raja ini, siapa yang tidak pernah memiliki ambisi besar untuk keluarga dan negara? Mati pun demi tugas. Kaisar Yu, daripada mati begitu saja, aku lebih memilih mati di medan perang. Itu lebih baik daripada jatuh ke tangan putri. Impian besar tak bisa terwujud, cita-cita besar tak bisa dicapai. Begitu tragis. Kaisar Yu, hamba juga ingin mengadukan. Bahkan jika aku harus mati, aku rela. Diam kamu.
Diam mulutmu. Kaisar Yu, selama ini, aku tidak berani menyalahkan langit dan bumi. Hanya minila and nasib lahir sebagai kalian menantaraja. Orang-orang mengira aku hidup enak. Padahal setiap hari mataku basah oleh air mata. Siang hari dimaki, malam hari dipukuli. Seluruh tubuh penuh luka memar, aku takut melihat tabib. Kaisar Yu, hamba juga ingin mengadukan. Menjadi menantu lebih buruk daripada menjadi budak. Malam tidak boleh tidur di tempat tidur, hanya boleh tidur di lantai. Jika tidak mendengarkan kata-kata putri, dia menyuruhku mati. Yang mulia, katanya menjadi Kasim itu sulit. Mengapa menjadi menantu kerajaan lebih sulit? Yang mulia bertanya pada diri sendiri, apakah mengajari anak perempuan seperti ini masih membuatmu seorang kaisar yang baik? Bagus, sangat bagus. Para menantu kerajaan akhirnya mengungkapkan isi hati mereka. Aku adalah penguasa negara, juga kepala keluarga. Tidak akan tinggal diam tanpa berbuat apa-apa. Yang mulia bijaksana, hamba tadi sadar telah menyinggung wajah suci Mu. Hukuman mati 10.000 kali pantas untukku. Aku memerintah selama lebih dari 10 tahun dulu, ada Wei Sheng yang memberikan saran hingga mati. Sekarang ada menantu kerajaan yang memberikan saran dengan taruhan nyawa. Apa lagi kesalahannya? Menantu ketiga, kamu melakukan hal yang baik. Terima kasih yang mulia. Putri, ada apa? Yimping, aku bermimpi buruk sangat menakutkan. Celaka, apakah aku sakit? Apakah iya? Mengapa bisa begini? Kamu mimpi apa? Aku bermimpi saat kecil. Pergi berburu bersama ayah kaisar. Saat itu kita bertemu harimau besar berbintik putih di dahinya. Harimau itu melompat ke arahku. Dalam situasi yang sangat kritis. Untungnya ayah kaisar begitu gagah berani. Dia menarik buser dan melatakan panah. Membunuh harimau untuk menyelamatkanku. Mimpi itu sudah lewat, itu hal yang baik. Kenapa kamu masih takut? Yang mengerikan adalah dalam mimpi itu orang itu. Satu tangan memegang busur kosmos, satu tangan lainnya memegang panah guntur. Tembak sempurna dari 100 langkah semangat yang menelan dunia. Tetapi orang itu bukan ayah kaisar melainkan Jin Duolu. Tokoh pahlawan di hati putri. Selalu hanya kaisar. Mengapa bisa jadi menantu kerajaan? Putri sangat panas. Celaka, aku benar-benar sakit sekarang. Yang mulia memberiku anggur enak. Aku meminjam bangga untuk dipersembahkan kepada Buddha hormat, kepada Yang Mulia Segelas. Bagus. Bisa mengungkapkan semua perasaan di depan Yang Mulia. Sangga kebahagiaan terbesar dalam hijab. Tapi tahukah kamu? Nyaris saja menjadi penyesalan terbesar dalam hidupmu. Saat kamu mencaci maki aku. Itu adalah saat hidupmu tergantung di ujung benang. Hamba pantas dihukum mati 10.000 kali. Aku barusan memukul meja. Sebenarnya sedang memikirkan apa yang harus dilakukan. Bagaimana seharusnya aku bereaksi? Memenggal kepalamu atau memujimu? Pangeran ketiga memberi nasihat jujur adalah hal yang baik. Jika lain kali kau ingin memberikan saran kepadaku, sebaiknya dilakukan secara pribadi, diam-diam saja. Di depan umum, setidaknya beri aku sedikit muka. Hamba mengerti, tapi hamba benar-benar merasa sesak di dada. Seperti ada duri di tenggorokan, tidak bisa tidak mengatakannya. Betapa kasihan menantu kami ini. Kaisar mertua, apakah kau mengerti? Aku mengerti. Yang mulia, sebenarnya, menjadi menantu itu menyedihkan. Sering mendapat pandangan sinis dari orang lain. Bahkan di kalangan masyarakat, juga ada lelucon tentang tinju menantu. Mengolok-olok kami sebagai orang bodoh? Tinju menantu? Menikahi putri untuk keberuntungan dan kemakmuran Jin Duolu. Pergi jual daging. Mengalir derajat 3 melihat emas pergi menggigit. Benar, bagaimana kau tahu? Yang mulia sangat bijaksana. Menantu, bagaimana mungkin aku tidak tahu penderitaan kalian? Namun para putri ini adalah permata di telapak tanganku. Aku biasanya sibuk dengan urusan negara. Bukan dalam ekspedisi militer ke selatan dan utara, atau melakukan inspeksi rahasia. Mengabaikan keluarga demi negara membuatku merasa bersalah. Untuk mengimbangi, wajar saja, jika aku agak memanjakan mereka. Baiklah, sekarang aku akan mempertimbangkan dengan matang. Melihat apakah bisa memperbaiki keadaan. Terima kasih Yang Mulia. Menantu sebenarnya Zhaoyang anak ini. Dalam bertindak masih ada batasnya. Hanya keras kepala namun hatinya lembut. Dia sering berkata kepadaku bahwa kau sangat cakap. Benarkah? Dalam pernikahan yang terpenting adalah saling terbuka, saling pengertian, dan saling mengalah. Kau dan Zhaoyang
apakah bisa saling mengalah sedikit? Pertimbangkanlah.